Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Aris Syafi'i selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam dan teman-teman semua yang kami sayangi. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dekonstruksi Model Ekonomi Islam yang Terukur. Sebelumnya perkenalkan, saya Diah Aryani dengan NIM 412053 sebagai moderator dan pemateri 1, dan teman saya Muhammad Adib dengan NIM 41200107 sebagai pemateri 2. Baik, materi yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan problematikanya. Pengertian ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak zaman Rasulullah SAW pada akhir abad ke-6 Masehi hingga awal abad ke-7 Masehi. Problematika ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Solusi Islam dalam ketidakadilan ekonomi. Pada dasarnya, Islam telah memberikan solusi terhadap ketidakadilan dalam praktik ekonomi. Solusi tersebut antara lain penegak hukum yang khusus memonitor segala bentuk pelanggaran hak yang dilakukan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sarfi. Berbagai satuan ekonomi, pelaku ekonomi, dan kelembagaan masyarakat mempunyai hak hiar. Hak hiar adalah salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Masyarakat menyelesaikannya dengan media al-sulhu atau perdamaian. Masyarakat menyelesaikannya dengan jabatan al-hizbah. Lembaga pengawasan ini bekerja dalam satu hubungan pengaruh memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Teori permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu teori permintaan dalam Islam. Keinginan hasrat terhadap sesuatu barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thayyib merupakan permintaan menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Sedangkan menurut Al-Ghazali, beliau menyampaikan penjelasan secara terperinci mengenai peranan dari aktivitas sehari-hari dalam jual beli dan munculnya pasar yang harganya berubah-ubah mengikuti seberapa kuat dari permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu teori penawaran dalam Islam. Teori penawaran Islam pada dasarnya segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 32-34 dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah untuk keperluan manusia. Pada dasarnya, hukum penawaran dan hukum permintaan itu hanya terdapat satu kata perbedaan dalam definisinya atau bunyinya. Jika hukum permintaan menggunakan kata membeli, hukum penawaran menggunakan kata menjual. Teori ekonomi mikro Islam. Teori yang paling mendasar dalam kajian ekonomi mikro adalah teori tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Samuelson dan Nordaus dalam bukunya Economics menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi. Dalam ranah fikih, hal ini menjadi masalah karena berpengaruh ibadah seorang hamba yang merupakan bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Dalam ranah akhlak, hal ini juga menjadi kajian. Yang pertama yaitu konsumsi, yang kedua produksi, yang ketiga distribusi, dan yang keempat investasi.
Selanjutnya adalah D. Konsep riba dan efeknya. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan, berkembang, membesar, dan meningkat. Menurut Wajilul Khair, mengutip Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri, mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu adalah riba. Sebab-sebab dilarangnya riba. Yang pertama, riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Kedua, riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki karena ia dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja. Dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan si peminjam semakin miskin. Yang ketiga, larangan riba telah ditetapkan dalam Nas. 4. Jika riba diperbolehkan, masyarakat akan tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tinggi, dan ini telah merusak kata hidup tolong-menolong. Konsep zakat dan pajak serta multiplier efeknya. Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia, sehingga suasana yang menyebabkan di antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah itu untuk mereka sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan sebutir benih yang membutuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. F. Konsep bagi hasil dan jual beli. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing, bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu di mana yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian dividen maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba. Terima kasih.